Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di program kajian bulanan dengan tema ekonomi digital 4.0 berbasis syariah. Kalau bulan lalu kita membahas strategi exit para startup digital, pertemuan kali ini Pak Agus akan membahas tentang model bisnis ekonomi digital kapitalis versus syariah. Ya, di seri-seri sebelumnya Pak Agus sudah menjelaskan di mana sempat membahas tentang aplikasi yang berbasis komunitas seperti itu, dan pagi hari ini kita akan mendengarkan paparan Pak Agus mengenai materi pagi ini. Untuk membersihkan waktu, monggo Pak Agus langsung saja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik Pak Fuad Ansari, Mas Puguh, ada Pak Briantoyo, Mas Rizal, dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti akan bertambah kawan-kawan untuk kita bisa mendiskusikan. Saya lebih mengatakan mendiskusikan saja tentang tema yang akan saya sampaikan pada hari ini. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah, kita dalam keadaan sehat, bisa melanjutkan perjuangan untuk menegakkan syariat Islam dalam berbagai bidang. Pagi ini kita mendiskusikan dalam konteks ekonomi, ya, iktisodiyah, yang mudah-mudahan ini akan memberikan solusi ya bagi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, langsung saja saya akan, karena waktunya pendek, saya akan langsung share saja pada persoalan yang kita hadapi. Ya, jadi topik bahasan kita pada pagi hari ini adalah model bisnis ekonomi digital kapitalis versus syariah. Sebenarnya ada tanda tanya ini, Mas. Harus ada tanda tanyanya. Ada tanda tanyanya. Nah, kenapa ada tanda tanyanya? Karena yang model syariah itu belum ada. Inilah yang akan menjadi diskusi kita, gitu ya. Tadi Pak Fuad sempat mendiskusikan, dan saya akan memberikan kerangkanya supaya kemudian kita bisa berdiskusi. Nah, sekarang model bisnis ekonomi digital versus kapitalis itu seperti apa? Nah, ini memang masih banyak yang juga belum memahami atau masih belum mendapatkan informasi, sehingga kemudian saya sering sekali mendapat pertanyaan seperti pertanyaan yang simpel seperti ini. Mas, itu Google, itu kan kita menggunakan gratis, ya. Ya, kita everyday pakai itu, apakah di search engine, apakah kemudian Google Maps-nya, apakah emailnya, apakah layanan-layanan Google yang lain, itu kan gratis semua. Dari mana Google mendapatkan income? Nah, sementara kemudian pendiri Google yang namanya Larry Page itu tercatat sebagai orang terkaya di dunia, nomor sekian di bawah Jeff Bezos. Jeff Bezos itu juga orang terkaya di dunia yang sekarang nomor 1, melampaui Bill Gates dan melampaui Warren Buffett. Nah, Jeff Bezos sendiri adalah juga pendiri Amazon. Amazon itu kalau kita menggunakan juga gratis semua, ya, termasuk bahkan kepada developer yang membutuhkan server. Itu kalau kita menggunakan AWS Amazon, itu kita bisa menggunakan pada saat develop itu gratis. Baru ketika kemudian pada saat produksi software yang kita develop itu untuk produksi running, itu baru kemudian muncul tagihan. Tagihan pun itu kecil, bahkan ketika tagihan tidak terbayar itu masih bisa dipending sampai kemudian dia bisa membayar. Itu AWS Amazon yang punyanya Jeff Bezos. Mas, dari mana WhatsApp itu mendapatkan income? Kita ini kan gratis menggunakannya. Nah, ini yang kemudian nanti saya akan jelaskan. YouTube juga kan, YouTube itu kan gratis, ya kan? Kecuali kalau kita mau berbayar juga ada. Tapi pada umumnya 98%
8% pengguna YouTube itu gratis, kita mengaksesnya juga gratis kan. Nah, dari mana mereka mendapatkan income? Dan dari mana mereka membiayai proyek ini? Nah, itu yang paling penting. Ini saya akan jelaskan itu model bisnis kapitalis itu seperti apa. Nah, nanti kemudian kita rumuskan atau kita diskusikan syariahnya seperti apa. Nah, secara singkat saya akan menjelaskan ada bagian seperti ini untuk bisa memahami model bisnis ekonomi digital kapitalis. Memang model bisnis ekonomi digital kapitalis itu dibiayai dengan biaya yang cukup besar. Jadi kapitalis itu kan pusatnya pada kapital, kekuatan uang. Nah, kekuatan uang itu diberikan di depan, yang sering kita menyebutnya sebagai bakar uang, yang kemudian dengan bakar uang mereka bisa mendevelop aplikasi, bisa membayar developer-developer yang tercanggih, lalu kemudian mereka menggunakan server dengan kekuatan yang sangat besar. Ya, besarnya kekuatan server Google itu, kalau saya menggambarkan begini menggambarkannya, tidak bisa menggambarkan dengan berapa gigabyte atau terabyte. Saya menggambarkannya begini. Panas yang dihasilkan oleh servernya Google. Jadi Google itu punya komputer-komputer server yang itu menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan oleh komputernya atau server-servernya Google itu, panasnya itu kalau digunakan untuk membangkitkan sebuah listrik ya, pembangkit listrik itu, maka panas yang dihasilkan oleh server yang dihasilkan oleh Google itu mampu untuk menerangi satu kota seperti Surabaya itu. Nah, jadi silahkan dibayangkan sendiri berapa besarnya server yang diinvestasikan oleh Google kan gitu. Oleh karena itu kita menggunakannya ya gratis saja. Mau upload foto apa saja, video apa saja, muat aja gitu. Nah, gitu. Nah, jadi model bisnisnya seperti apa? Nah, ini akan memberikan gambaran kepada kita. Inilah dia bagaimana cara menjalankan model bisnisnya sehingga dia bisa membiayai proyek, membayar engineer yang paling update kemampuannya, paling canggih kemampuannya di seluruh dunia. Ya, banyak sekali orang Indonesia. Saya pernah terbang ke Amerika ya, waktu itu saya mau ke Provo, Utah, Salt Lake City. Jadi transitnya di San Francisco. Nah, San Francisco itu kan pusat Google, Facebook, Silicon Valley, itu mereka di sana. Dalam satu penerbangan saya bersama anak muda gitu di samping saya ngobrol-ngobrol, ternyata dia bekerja di Google, dia engineer. Nah, saya ngobrol banyak, wah ini anak masih muda, kemampuan teknologinya paling canggih gitu ya, bekerjanya di sana. Nah, yang paling banyak katanya dari India katanya, dan bayarnya cukup besar. Nah, serta mereka mendapatkan fasilitas di sana itu luar biasa. Nah, kita memahaminya begini. Nah, kalau kita gratis itu sebenarnya model bisnisnya atau income yang dia peroleh, atau kita sering menyebutnya streaming income-nya itu kita bisa bagi 4 ya untuk memudahkan. Satu namanya pay per sale. Nah, pay per sale. Jadi mereka itu dibayar setelah ada penjualan produk. Nah, gitu. Jadi misalnya apa ya? Pay per sale ini saya ingin Amazon.com atau Amazon.com itu model bisnisnya sekarang kan ditiru oleh sekarang yang berkembang menjadi marketplace yang ada di Indonesia seperti Lazada, seperti Bukalapak, Blibli, Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, itu pay per sale. Artinya ya ini model bisnis biasa aja. Mereka menjual satu produk, setelah produknya terjual maka dia mendapatkan keuntungan dari penjualan itu. Misalnya kulaknya adalah 100 dijual 120 ya, mereka mendapatkan keuntungan 20. Jadi dia baru mendapatkan keuntungan kalau ada penjualan. Nah, ini model bisnis yang biasa yang ada di Amazon.com, ada di Bukalapak, ada di Blibli, Tokopedia dan lain sebagainya. Hanya masalahnya nanti, nah, kenapa mereka bisa menjual produk itu di bawah harga pasar ya? HPP-nya 100, lalu kenapa dia bisa menjual 80? Nah, gitu. Nah, itu nanti ada di model bisnis ya, model bisnisnya nanti ya. Tapi ini income, streaming income-nya itu ada. Nah, yang kedua pay per lead. Nah, pay per lead itu begini untuk menggambarkannya. Ini saya pun pernah memainkan model pay per lead ini. Jadi gini, kalau kita sering mendapatkan penawaran kartu kredit, nah itu kita dianggap sebagai lead. Nah,
di Amerika model telemarketing di mana kemudian orang membeli data orang terus kemudian diteleponin satu persatu itu tidak boleh. Itu di dalam undang-undang mereka itu dianggap sebagai kriminal, namanya spamming, ya, spammer itu banyak ditangkap di Amerika. Nah, artinya apa? Spamming itu kita mendapatkan data orang lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin orang itu kemudian di follow up, di telepon, apakah Anda mau menerima kartu kredit ini fasilitas, apakah Anda mau pinjam ini, nah gitu. Nah, data itu biasanya dijual dari satu perusahaan telemarketing kepada satu perusahaan telemarketing yang lain. Nah, sehingga kemudian terjadilah spamming. Menjual lead, istilahnya dia menjual lead, dan lead itu sebenarnya sampah. Ya, kenapa? Karena ya dia sebenarnya tanpa hak untuk mendapatkan itu. Nah, di Amerika itu tidak boleh. Nah, di Amerika, negara kapitalis itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu sudah mengganggu privasi. Nah, cara mendapatkan lead itu ada aturannya. Nah, itu namanya pakai model di mana kemudian orang itu harus minta izin. Nah, orang itu untuk di follow up itu harus dimulai dari orang itu berminat. Nah, itu namanya lead. Jadi saya pernah menjadi jasa dari sebuah perusahaan bank di Amerika untuk mendapatkan lead orang yang mau apply kartu kredit. Nah, saya bersedia, kenapa? Karena satu lead itu dibayar $50. Nah, jadi kemudian saya kemudian mendapatkan form, yang form itu ada nomor ID saya, nah, nomor ID referral istilahnya ya, affiliate atau referral. Maka kemudian saya mengiklankan form itu di Amerika. Jadi saya bisa beriklan dari Indonesia dengan menggunakan Google AdWords namanya. Saya bisa mengiklankan itu di target market saya di Amerika. Apakah saya di New York atau di Washington atau di Los Angeles atau di kota-kota mereka. Nah, saya biasanya melakukan riset kebutuhan itu, maka kemudian saya mendapatkan keyword-keyword yang kemudian saya peroleh dari big data Google di Amerika atau di target market itu. Maka kemudian saya mulai beriklan, misalnya apply credit card no, nah kayak gitu, with easy, nah, macam-macam gitulah. Lalu kemudian mereka yang melakukan search di Google yang ingin melakukan apply kartu kredit atau kartu kredit tertentu namanya, biasanya dia kalau mau apply itu bukan sembarangan tapi Citibank credit card atau Amex credit card gitu. Lalu kemudian dia menemukan iklan saya, dia klik, lalu kemudian dia mengisikan nama dia, nama yang dibutuhkan lah di form itu, mulai dari nama, kemudian nomor handphone, kemudian alamat dia dan lain sebagainya. Begitu form itu dia klik OK, maka lead itu langsung masuk ke bank yang bekerja sama dengan saya itu. Nah, lead itu apakah orang itu nanti di-approve atau tidak? Maka ketika lead itu masuk kepada mereka dan memenuhi syarat mereka, maka saya langsung mendapatkan $50. Saya tidak peduli apakah itu nanti di-approve atau tidak. Pokoknya data itu valid, dia follow up, maka saya mendapatkan $50 per lead, satu lead. Nah, itu pay per lead namanya. Dan itu yang berlaku di Amerika dan Eropa, yang lainnya seperti itu. Jadi nggak boleh orang itu kemudian ditawari kartu kredit atau ditawari pinjaman online atau pinjaman macam-macam seperti yang terjadi di kita ini, luar biasa. Itu spamming, itu nggak boleh ya sebenarnya. Nah, sehingga kemudian orang itu di follow up, di telepon karena dialah yang apply, bukan perusahaan itu yang menawar-nawarkan kepada list yang dia miliki. Ini list sampah ya, seperti di Indonesia itu. Nah, ini sebenarnya pernah saya pakai ketika saya merasa nggak begitu nyaman bermain di market Amerika karena cost iklannya mahal. Jadi saya mendapatkan satu lead $50, tapi untuk bisa mendapatkan satu lead itu kadang-kadang cost yang saya habiskan ya $50 bahkan $100, karena beriklan di Amerika itu mahal ya, cost pay per click-nya itu mahal. Nah, cost pay per click apa nanti akan saya jelaskan sehingga kemudian ya itu sebagai bagian dari pengalaman saya saja untuk bermain di market Amerika. Nah, sehingga saya tahu kompetisinya seperti apa, cost per kliknya berapa, harga keyword untuk macam-macam itu berapa gitu ya. Nah, saya coba bawa kayak itu di Indonesia. Saya datangi itu perusahaan telemarketing yang gede-gede itu seperti Citibank dan lain sebagainya.
Nah, saya berikan model begini. Kalau Anda melakukan seperti itu sebenarnya nggak boleh, di Amerika itu sudah dianggap kriminal. Ya, Anda mendapatkan data sekian banyak, satu list itu cuma Rp50. Jadi misalnya ini ada list nama-nama, mulai dari nama, nomor telepon, dan lain sebagainya. Dia punya 1.000. 1.000 itu dijual kepada perusahaan telemarketing yang lain. Padahal tadinya dia apply-nya ya satu bank lah, bank tertentu. Kemudian dijual kepada bank B. Bank B kemudian memfollow up. Ini kan satu lead itu dihargai Rp50. Kali katakanlah dia mendapatkan 1.000. Nah, 1.000 ya cuman 50.000, bukan murah sekali kan gitu. Lalu kemudian dia punya tim yang biasanya kemudian menelpon satu persatu gitu. Nah, ya itu yang kemudian membuat agak kacau keadaan kita itu kan seperti itu. Nah, itu saya coba. Berapa banyak coba kalau Anda mendapatkan list seperti itu kemudian orang apply? Berapa banyak yang marah? Berapa banyak yang nggak menjawab, atau berapa banyak yang kemudian menutup telepon? Ya karena itu nggak etis, dan itu kalau di Amerika atau di negara-negara maju itu sudah dianggap spamming, nggak boleh. Bahkan Anda itu bisa dikriminalkan kalau di sana. Menjual datanya sudah kriminal, Anda sendiri memfollow up orang-orang dengan data itu sudah kriminal, itu dilaporkan, itu Anda ditangkap kalau di sana. Nah sekarang saya tawarkan kepada Anda, orang lead itu atas kemauan sendiri mereka mendaftar, dan Anda memfollow up-nya pasti nyaman, dan orang itu berharap di follow up. Nah, saya praktekkan di situ. Tapi memang dasar Indonesia ini budayanya masih belum baik. Jadi dia nggak mau membayar per lead itu. Dia bilang nanti kalau di approve baru Anda saya bayar. Ya oke, enggak apa-apa, saya bilang kan gitu. Maka kemudian saya lakukan. Itu dalam 1 bulan saya bisa mendapatkan lead itu banyak sekali itu. Bisa lebih dari 1.000. Tapi ya di follow up oleh mereka, siapa yang di-approve, siapa yang enggak, saya enggak tahu. Lalu kemudian dalam 1 bulan itu dia cuma merepot kepada saya, yang di-approve 3 Pak. 3 kemudian dibayar cuma 100.000, 300.000. Nah, lalu kemudian lead itu mengalir, itu saya kasihkan terus. Dijual kepada yang lain. 1 lead itu karena yang berasal dari saya itu sangat valid dan fresh ya. Fresh, berbeda dengan list-list yang mereka peroleh. Itu dijual antar mereka, 1 lead itu dijual antara mereka itu bisa Rp1.000. Nah, gitu. Jadi kemudian malah justru beredar list yang baru. 6 bulan saya dibegitukan, saya hentikan. Ketika saya hentikan, mereka mendatangi saya, membawakan kue, membawakan ini, membawakan itu supaya diaktifkan lagi. Saya nggak mau. Ya Anda curang, saya pikir. Anda jual itu lead, apply-nya kepada bank ini, kenapa Anda jual ke mereka kan gitu. Nah, itu paper lead. Ini juga masih menjadi kendala di kita ya. Rumah misalnya, jadi properti itu juga begitu. Jadi saya juga membantu penjualan properti, perusahaan properti itu. Kemudian ya berikan gambar kepada saya, prospeknya seperti apa, ininya seperti apa. Kemudian saya buat iklan, kemudian saya buat form. Mereka yang berminat itu mengisi, nah silahkan Anda follow up. Mereka pasti membutuhkan follow up. Dia butuh jawaban dari Anda. Apa syaratnya, kalau saya 10 tahun berapa kreditnya dan lain sebagainya. Mereka, Anda tinggal menyiapkan marketing untuk closing, menjelaskan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka lah yang masuk. Nah, seperti itu paper lead. Nah, ini saya banyak sekali membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia yang properti terutama itu. Dalam keadaan pandemi, sebelum pandemi itu yang krisis itu saya banyak di perusahaan-perusahaan properti untuk mendapatkan lead, sehingga marketingnya itu dia tinggal memfollow up aja dari base camp-nya dia, telepon. Nah, nanti mereka yang berminat datang, dilihat closing. Nah, seperti itu. Nah, ini paper lead model bisnis. Nah, yang ketiga itu paper click. Nah, ini yang saya ingin tunjukkan. Paper click itu adalah 1 klik itu sudah mendapatkan bayaran. Apakah mereka nanti itu jadi beli atau enggak? Ini saya kasih contoh ini. Bisa enggak saya diberi untuk sharing yang nomor handphone saya yang ini? Nomor handphone saya yang satunya ya. Saya kasih nama Agus Maksum HP. Supaya saya bisa memberikan gambaran. Ini Mas Pugo nggih yang mengatur nggih? Mas Pugo? Ya, Ustaz. Jadi ini Mas Agus memberikan nomor HP yang baru untuk Tadi sudah masuk, salah masuk lagi ya. Dengan nomor handphone
yang saya bisa menunjukkan pay per click itu seperti apa. Sebentar, baru masuk. Sambil menunggu Pak Maksum, saya ingin memberikan pada teman-teman yang masih mungkin mendengarkannya tidak begitu clear, yang namanya tadi sepertinya paper, sebetulnya bukan paper kertas, bukan, tapi P dibayar per tiap sale. Nah, pembelian itu dibayar P per setiap ada lead, ada arahan. Kemudian dibayar P per setiap klik. Mengeklik sesuatu sudah mendapatkan bayaran. Kemudian P dibayar per setiap view, setiap kita melihat suatu tampilan. Nah, itu. Jadi ini jangan sampai nangkepnya paper. Apa itu kok paper? Nah, paper itu ya, jadi supaya teman-teman bisa maksudnya adalah itu. P per. Ya. Gitu. Paper, Pak maksudnya. Ya. Oke, paper. Ini mohon yang Agus Maksum HP ini bisa dijadikan co-host supaya saya bisa menampilkan dan bisa menjelaskan, mendemokan paper click itu. Oh iya, iya. Itu apa ya? Saat. Oh, atau oke, enggak apa-apa. Saya coba share di sini saja. Tapi masalahnya memang gini, kalau di laptop ini orang mengakses di laptop itu kan jarang sekarang. Jadi sehingga kemudian iklan itu tidak muncul di laptop. Kenapa? Karena orang kemudian orang itu kemudian tidak mentarget laptop untuk di orang yang mengakses Oke, saya coba share di, mudah-mudahan masih ada iklannya juga ya. Sudah jadi co-host kok Pak Agus. Oh, sudah jadi co-host yang oke. Oke ya, sudah. Nah, ini saya munculkan. Nah, oke, saya akan demokan paper click itu seperti apa. Nah, seperti ini. Ini yang kemudian menjadi jawaban dari mana Google itu mendapatkan income. Oke. Nah, ini kan biasa Google ya, kita mau dengan misalnya kemudian saya mengetikkan saya mau cari busana muslim gitu ya. Oke. Saya ketikkan busana muslim. Nah, oke. Nah, itu yang muncul itu Bapak Ibu, lihat yang paling atas itu iklan ya. Jadi ini bukan search result organik. Jadi bukan search yang dihasilkan oleh mesin Google menampilkan hasil pencarian organik, bukan. Bukan hasil pencarian dari data yang dia tidak, tapi dia menampilkan iklan. Jadi yang paling atas itu adalah Lazada itu bernegosiasi dengan Google. Nah, dia negosiasinya begini, Mas Google, tolong ya kalau ada orang di Indonesia mengetikkan kata-kata busana muslim, maka munculkan website saya itu berada pada urutan nomor 1. Oke. Itu dimunculkan. Berapa kosnya? Kosnya itu bisa antara 1.000 sampai 5.000 per klik rupiah. Siapa? Lazada membayar kepada Google. Nah, jadi seperti ini muncul, itu berarti Lazada itu berani melakukan bidding, berani melakukan penawaran harga tertingginya sehingga dia muncul nomor 1. Let's say katakanlah 2.000. Jadi, nah sekarang kalau muncul kayak begini, itu belum ada biaya. Tapi kalau saya klik, nah ini kemudian kan saya ini mencari busana muslim nih. Katakanlah saya punya anak, dia mau wisuda atau mau apa gitu dan minta busana muslim. Lalu kemudian saya supaya gampang beli online aja gitu kan. Lalu kemudian saya ketikkan busana muslim gitu. Lalu kemudian muncul nomor 1 Lazada itu. Lalu saya klik. Nah, ketika saya klik ini, masuk ke Lazada. Nah,
ketika peristiwa itu tadi, klik itu tadi, itu Google mendapatkan income Rp2.000. Satu klik. Kompensasinya apa? Kompensasinya saya yang klik dimasukkan ke Lazada, yaitu dia jualan. Nah, ini ya. Nah, seperti ini nih, pay per click. Apakah nanti di sini saya membeli atau tidak, itu nggak ada urusan bagi Google. Google sudah mendapatkan pendapatan Rp2.000 ketika saya mengklik. Nah, sekarang saya mau kasih tahu aja, Google di Indonesia itu ya, walau apa pengikutnya atau followernya, engagementnya itu 144 juta. Jadi kita ini kan 270 juta. Engagement Google itu 144 juta per hari. Nah, sekarang silahkan dihitung berapa itu. Dikalikan dengan, oke, ini yang lalu ada orang yang mengetikkan keyword yang lain. Ya, misalnya dia sakit diabetes. Orang sakit diabetes itu kan obatnya macam-macam ya, bisa cocok, bisa enggak, dikasih obat dokter, bisa cocok, bisa enggak kan. Dia cari di sini obat diabetes. Nah, lihat yang paling atas juga iklan. Bukan hanya nomor 1 ya, bisa nomor 1 sampai nomor 2 juga iklan, nomor 3 juga iklan. Nah, ini semuanya pendapatan buat Google. Nah, kalau untuk obat-obatan ini harganya itu termasuk dia HPK, apa? High paying keyword. Harga keywordnya itu mahal. Bisa 3.000-an. Nah, misalnya, oke, saya cari obat diabetes, saya ketikkan obat diabetes, lalu kemudian saya baca ini iklan ini. Obat herbal diabetes ampuh, obat diabetes ampuh, gula darah kembali normal dengan rutin mengkonsumsi ini. Oke, ini saya klik. Oke, nah ketika saya klik ini, maka Google mendapatkan Rp3.000. Dari siapa? Dari pemilik website Diapkon itu, turunguladarahku.com. Nah, pemilik website turunguladarahku.com itu, kenapa dia muncul di situ? Nomor 2 tadi, dia bernegosiasi dengan Google. Mas Google, ya, tolong kalau ada orang di Surabaya, di Jakarta, di Medan, di Jogja, di Solo, dia mengetikkan kata-kata obat diabetes, keywordnya, atau obat diabetes, obat alternatif diabetes, obat herbal diabetes, diabetes ampuh, atau apapun, keyword-keywordnya itu nanti sudah disediakan datanya. Google akan memberikan data kepada kita. Ini loh, kalau ada orang mengetikkan kata obat diabetes itu yang diketikkan itu ini kata-katanya itu berdasarkan based on record yang dilakukan oleh orang. Oke, kemudian saya ambil keyword itu, lalu kemudian ada harganya, yang ini 3.000, yang ini 3.500, yang ini 5.000. Oke, saya kemudian sepakat yang ini. Nah, saya bayar 3.000. Oh, kalau 3.000 ada nomor 2 karena nomor 1-nya itu dibayar oleh website ini, dia membayarnya 3.500, ya tidak apa-apa 3.000. Nah, 3.000. Maka kemudian ketika saya bayar 3.000, maka kemudian dia muncul tadi nomor 2 tadi itu. Nah, di sini ya, muncul ya. Nah, lalu ketika saya klik ini, maka Google mendapatkan Rp3.000 dari itu tadi, dari pembayaran itu. Nah, lalu kemudian saya masuk ke sini. Nah, di sini kemudian apakah saya nanti membeli atau tidak? Di sini tidak ada masalah, nggak ada soal. Kesepakatannya ada klik. Nah, itu yang namanya pay per click. Dan Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan model bisnis ini kalau Google aja di Indonesia itu engagement usernya 144 juta. Belum di Amerika, belum di Eropa, belum di India. India itu pengguna Google itu dari 1,4 miliar itu sudah mencapai 700 juta. Nah, jadi engagement Google di India itu bisa 500 juta kali sekian banyak, berapa? Itulah income buat mereka. Ya, oke. Cara membayarnya gimana, Mas Maksum? Bagaimana? Cara membayarnya gimana? Cara pembayaran. Nah, cara membayarnya ketika saya bernegosiasi dengan Google itu dia bertanya kartu kredit. Jadi kartu kredit kita masukkan. Nah, lalu kartu kredit itu langsung terrecord di Google yang ada di San Francisco di Silicon Valley sana. Langsung dipotong ke sana. Jadi nggak ada melewati pemerintah Indonesia, nggak ada melewati administrasi di Indonesia. Karena kita langsung bertransaksi dengan Google pusat. Jadi pemerintah Indonesia sama sekali nggak punya data tentang berapa banyak orang Indonesia mengeluarkan budget iklan membayar pada Google. Sama sekali nggak punya data. Padahal Google itu nanti menampilkan iklannya di wilayah Republik Indonesia yang 144 juta itu.
Dan itu bisa dilakukan oleh orang Amerika beriklan di Indonesia atau orang Cina beriklan di Indonesia. Dia dari Cina membayar kepada Google yang ada di Amerika, dia minta supaya ditampilkan di Jakarta atau di Indonesia. Tampil. Pemerintah Indonesia nggak tahu. Itu jadi itu nggak ada sama sekali pajak karena nggak ada. Nanti Google itu hanya dibayar, hanya dipajaki namanya pajak perusahaannya, bukan dibayar pendapatannya berapa gitu perusahaan. Kenapa? Karena saya pernah berdiskusi panjang lebar. Itu pernah itu Pak sama Profesor Henry yang dari UNER itu pernah menjadi ketua tim untuk badan cyber itu. Nah, ketika saya ajak diskusi begini kok nggak paham gitu ya. Karena Google itu bukan perusahaan di Indonesia, bukan wajib pajak di Indonesia, nggak bisa. Tuh, lah kok nggak bisa gimana ya? Ya oke, ini lain kali urusannya. Nah, yang terakhir itu adalah pay per view. Nah, jadi kalau pay per click itu sudah cukup jelas kan pendapatannya berapa. Baru di Indonesia, belum di India, belum di. Kalau di Cina nggak ada. Google nggak bisa muncul di Cina. Cina itu memblok, jadi dia punya search engine sendiri namanya Baidu. Nah, kalau pay per view, pay per view itu adalah, benar, nggak bisa lagi ya. Yang HP tolong bisa diberikan ini lagi supaya atau oke. Pay per view, oke, pay per view, oke, saya tampilkan. Nah, ini YouTube ya, YouTube. Nah, oke, katakanlah kita masuk ke YouTube, kemudian kita masuk ke, biasanya kemudian kita akan menonton YouTube, katakanlah kita mengikuti Refli Harun, channelnya Refli Harun, Bung Refli. Nah, Bung Refli misalnya, ya ini yang Bung Refli yang ini kita klik ya. Nah, ini kan ada iklan nih, sebelum masuk ini ada iklan. Nah, oke, skip, saya skip ya. Nah, ini saya mau jelaskan. Nih. Refli Harun itu memiliki 1,66 juta subscriber. Jadi dia punya subscriber, artinya dia punya pengikut pelanggan itu 166 juta. Artinya setiap kali dia membuat konten itu berpotensi untuk dilihat 1,6 juta ini pengikutnya. Apakah semuanya pasti melihat ya? Belum tentu. Nah, yang melihat itu adalah yang ini, 41.310 ya, 41.000 viewer. Nah, jadi 8 jam yang lalu ini ya, ini kan 8 jam yang lalu Bung Refli itu mewawancarai Valdo Maldini dan New Ngabalin. Oh ya, Ngabalinnya kita sudah tahu, Ngabalinnya sudah agak dipensiun gitu ya. Nah, lalu sekarang muncul namanya Valdo Maldini gitu. Nah, lalu diwawancarai gitu. Lalu kemudian dalam 8 jam itu dilihat oleh 41.000. Nah, jadi Bung Refli Harun itu mendapatkan income dari ini ketika kita putar, itu kan kemudian muncul iklan. Nah, iklan itu kan kemudian dilihat oleh 41.000 ini, viewer itu. Nah, Bung Refli itu mendapatkan income dari situ. Berapa? Katakanlah satu view itu kecil ya, cuman kadang-kadang cuma 0,01 US dollar atau 0,001 US dollar. Tapi kali 41.000, nah itu kan. Nah, kemudian Bung Refli ini dalam satu hari bisa berapa buat konten berapa misalnya, ini lihat konten yang bubarkan PDIP misalnya, coba ini berapa, itu 53.000. Nah, kemudian, berapa, berarti dia akan mendapatkan income 50.000 kali 0,01 US dollar. Apakah itu dibayarkan semua ke Bung Refli? Enggak, Bung Refli cuma menerima 40%, yang 60% itu masuk ke Google. Ini kan YouTube ini punyanya Google. Nah, kita lihat. Nah, jadi ini monetize-nya itu seperti itu. Misalnya kemudian,
Nah, kita lihat video yang lain yang mungkin viewernya bisa banyak tuh 20, 55, 96 ya. Nah, ini kan ini. Gus Ba. Oke, Gus Ba. Lihat. Ini lihat. Ini bisa memperoleh 366.000 kan, hampir 400.000, hampir 367 ya, viewer. Nah, berarti dia mendapatkan berapa? 0,01 US dollar kali ini. Nah, gitu. Itu makanya rajin sekali para YouTuber itu membuat konten ya. Itu karena mendapatkannya seperti itu. Misalnya Gus Bahak ya. Gus Bahak. Nah, Gus Bahak. Kita lihat yang view-nya yang ini Gus Bahak. Nah, ini iklan. Nah, iklan kan ini. Walaupun saya skip kan kita viewer. Nah, gitu. Nah, ini Gus Bahak, ini berapa ini? Ini sejak 12 Agustus. Ini kan tanggal berapa ya? 3 hari ya. 3 hari 31.000. Nah, berarti si ini mendapatkan ya 31.000 kali 0,01 US dollar. Nanti 40%-nya bukan pemilih ini. Nah, kita lihat misalnya yang sering bikin apa itu namanya? Bikin apa itu namanya? Deddy Corbuzier ya. Berapa sih Deddy Corbuzier itu? Udah 51 miliar. 15,3 juta. Jadi dia punya pengikut. Kemudian dalam satu video berapa? 3 juta dilihatnya. 3,7 juta viewer. Berarti berapa yang dia dapatkan? 0,01 kali 3 juta kali 40% buat Deddy Corbuzier, yang 60% buat Google. Nah, Google atau YouTube kan enak sekali kan. Dia hanya menyediakan platform, menyediakan server, yang buat konten orang kan gitu. Dia dapat 40% aja. Nah, misalnya Atta Halilintar, apapun. Itulah makanya Bapak-bapak banyak sekali YouTuber yang kemudian membuat kontroversi. Semakin kontroversi kita diskusikan, kita caci maki, dia nggak pernah dengerin. Dia menikmati view-nya, dia mendapatkan uang. Mereka itu rata-rata kalau membuat kontroversi nggak pernah dengerin. Apa yang bayar siapa itu, Pak? Iklan. Tadi kan ada. Nah, oke, pertanyaan bagus. Ya, yang membayar itu adalah seperti tadi itu perusahaan-perusahaan Lazada atau perusahaan-perusahaan yang kemudian beriklan di sini kan. Misalnya ini kalau ya gitu. Nanti kan ini bicara tentang apa ini? Jadikan si stres habis prank. Nah, ini dia membuat tentang prank 2 triliun kan gitu. Nah, nanti kemudian yang terkait dengan keyword-keyword itulah kemudian orang beriklan, sehingga kemudian dia mengiklankan sesuatu 2 triliun cuma prank. Anda bisa mendapatkan income satu hari $100 nyata, nah, misalnya begitu. Nah, iklan kemudian diklik. Nah, jadi ya siapa yang membayar? Ya orang-orang yang membayar iklan tadi. Dia kalau YouTube itu berarti negosiasinya ke Google. Nah, saya bernegosiasi kepada Google yang ada di Silicon Valley, yang ada di sana. Lalu kemudian nanti dia potongin tuh kartu kredit kita. Nah, 40% buat Deddy Corbuzier, 70% atau 60 atau 60%, 70% pada Google. Itulah makanya YouTuber yang memiliki viewer banyak, memiliki jutaan subscriber itu kaya raya. Ustadz Somad itu viewernya bisa melebihi Deddy Corbuzier, bisa kadang-kadang 3 juta, 5 juta. Nah, ustadz yang itu bisa mendapatkan itu. Ustadz Adi Hidayat itu viewernya juga tinggi-tinggi ya. Coba aja kita lihat ya. Ya. Ini nanti ini baru dibuat berapa 14 atau 2 hari yang lalu, 38.000 view-nya. Tapi ini viewernya berapa? Ini official ya, officialnya Ustadz Adi Hidayat berapa?
Oh, ini viewernya disembunyikan yang Ustaz tadi Hidayat. Ya. Nah, ya itu tadi ya. Jadi model bisnis yang dibuat oleh kapitalis. Jadi dia itu membiayai startup. Jadi kayak Google ini startup, termasuk juga Amazon itu dulunya startup. Nah, sekarang apapun itu startup dibiayai, sehingga kemudian startup itu seperti perusahaan startup itu kemudian dia bisa membayar developer atau engineer muda. Dan engineer itu harus muda-muda. Kenapa? Kalau tua-tua tidak bisa mengikuti model lifestyle-nya anak-anak yang berkembang di milenial, sehingga bisa menghasilkan fitur-fitur yang membuat user itu lebih engagement. Nah, itu biayanya mahal. Itu harus itu dibiayai dari angel investor namanya. Nah, angel investor itu kemudian dia bersedia tidak dibayar, rugi. Nah, itu bakar uang. Nah, nanti kemudian supaya aplikasi ini kemudian bisa digunakan, maka kemudian dia bakar uang. Jadi pay per sale tadi misalnya dijual 100, dia berani, enggak apa-apa, dijual aja di situ 80 di bawah HPP, sehingga kemudian orang itu engage di situ. Nah, lalu kemudian kompetitornya mati karena yang kompetitornya menjual dengan harga 110. Kenapa? HPP-nya 100, ya harus mendapatkan keuntungan. Lalu kemudian dalam waktu 2 bulan, 3 bulan pasti mati ya. Persis seperti Gojek melawan ojek pangkalan, itu yang bisa mudah kita bayangkan. Gojek itu kan kemana-mana pada awalnya cuma 10.000. 10.000 itu pun masuk kepada tukang ojeknya. Ya. Lalu kemudian tukang ojeknya masih dibayar 15.000. Itu ada bakar uangnya di situ. Lalu kita bayangkan ojek pangkalan kan pasti mati. Kenapa? Ya kita mesti datang ke pangkalan, eyel-eyelan, tawar-menawar sampai elek kan gitu kan. 25.000, enggak 15.000, 20.000. Sementara kalau Gojek kita tinggal klik 10.000 sudah pasti dia datang menghampiri kita. Nah, kan gitu. Nah, itu yang kemudian namanya menyebabkan disrupsi. Ojek pangkalan terdisrupsi karena dia membuat model bisnis yang namanya harvesting atau model bisnis yang mengarah pada unicorn dekakorn. Nah, ini sebenarnya ini kapitalis ya, kapitalis memang begitu. Dia dengan kekuatan kapital maka dia bisa menguasai pasar dengan cara membunuh kompetitor. Ini kan yang kemudian kita sebut dengan dumping atau dumping itu biasanya negara pasti mengatasinya ya. Tapi ini modelnya bukan dumping, modelnya price predatory. Jadi dengan membuat harga yang murah di bawah HPP, maka kemudian dia menguasai pasar karena kompetitor pasti mati. Gitu. Itulah yang kemudian kapitalis ini membiayai satu grup startup digital dengan biaya developingnya dan biaya CAC-nya, cost acquisition customer. Jadi ada namanya CAC, cost acquisition customer, itulah bakar uang. Jadi supaya aplikasi kamu digunakan, maka harus ada customer yang diakuisisi. Caranya bagaimana? Bakar uang. Jual produk di bawah HPP, jual jasa di bawah HPP, lalu semuanya akan terkonsentrasi di situ. Yang lain kompetitor akan mati. Nah, ketika kompetitor akan mati, nanti pasar itu akan dikuasai oleh mereka, apakah secara sendiri maupun secara kartel. Nanti perusahaan lain melakukan hal yang sama, lalu bekerja sama kartel. Nah, itu. Nah, sekarang persoalannya adalah bagi ekonomi syariah. Nah, model kapitalis di mana kemudian dengan kekuatan kapital itu dia bisa membuat model bisnis dan orang banyak merasa happy karena nggak perlu membayar layanan-layanan. Nah, sekarang model bisnis yang syariah itu bagaimana? Itu pertanyaan saya. Satu, dari mana kita bisa membiayai orang-orang atau engineer atau orang-orang yang punya ide bisnis untuk membuat konsolidasi ekonomi umat atau membuat model bisnis untuk umat. Dari mana biaya bisa kita dapatkan? Yang kedua, bagaimana supaya kemudian publik juga merasa tidak dibebani oleh biaya-biaya itu. Kenapa? Karena nanti kalau kemudian cost itu
kemudian langsung dibebankan setiap kali Anda bayar, setiap set, saya pakai Google aja gratis kok. Ngapain saya menggunakan search engine yang dibuat oleh Muslim harus bayar, kan gitu. Nah, ini PR buat kita. PR buat kita. Bagaimana pakar-pakar ekonomi syariah ya yang memahami ini itu memberikan jawaban supaya kemudian orang-orang seperti saya dan engineer-engineer yang punya obsesi untuk membuat platform untuk ekonomi syariah itu nggak usah mikirin gitu, sehingga kemudian oke, jadi ada cost yang dari umat yang bisa untuk itu. Nah, itu maksud saya itulah yang kemudian harus kita pikirkan. Kalau orang seperti saya juga ya mendevelop, ya merekrut, ya memikirkan, ya membiayai sendiri, ya nggak maju-maju kan. Kira-kira itu Pak Fuad, Mas Puguh, lemparan dari saya. Ya mungkin ini tidak cukup hanya satu sesi, mungkin sesi berikutnya bisa kita diskusikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari para peserta ada yang mau ditanyakan ke Pak Agus mengenai tema hari ini. Dan mohon para peserta bisa menyalakan kameranya agar kami bisa bertatap muka ya, agar kita bisa bertatap muka. Jadi kalau misalnya ketemu di jalan bisa bersapa. Ini sekarang maskeran ya, jadi agak susah. Ya. Ya, untuk rekaman nanti akan kita upload di YouTube. Jadi nanti di YouTube silakan cari Syarikat Islam Politik. Di situ sudah diupload rekaman-rekaman kajian-kajian dari SIP berdasarkan jadwalnya ya. Jadi bisa langsung lihat di situ. Bagi yang ketinggalan tadi, nanti rekaman ini bisa dilihat di YouTube SIP. Monggo Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Saya tambahkan sedikit ya, clue-nya. Clue. Nah, clue itu seperti ini. Nah, model bisnis kapitalis itu modelnya adalah seperti ini. Kalau digambarkan, sorry. Kok nggak bisa melompat nih ya. Nah, ini centralized. Server itu terpusat, lalu kemudian klien itu semua ada di server pusat. Jadi server ini misalnya Google yang ada di Amerika, maka klien ini apakah di Indonesia, apakah ada di Brunei, apakah ada di Malaysia, apakah ada di Turki, apakah ada di Eropa. Jadi semuanya dikuasai oleh pusat ini. Nah, pusat inilah mengapa kemudian dia bisa memberikan layanan ini, ya dia punya kapital yang besar, uang yang besar. Dia bisa menyediakan server yang gambarannya saya berikan tadi itu, panasnya bisa membangkitkan listrik, yang listrik itu bisa menerangi satu kota. Nah, ini kan butuh kapital yang besar. Dan ketika dia membuat itu, dia keluar uang. Dia belum mendapatkan income. Baru kemudian dia pasang jaringan ini di Indonesia, di ini, semua sudah engage, sudah butuh, maka barulah kemudian income itu datang belakangan. Nah, ini model bisnis yang namanya harvesting. Harvesting itu kayak orang tanam gitu ya. Waktu kita mulai penanaman gitu ya biaya lahannya kita bayar, ya pengelolaan lahannya kita bayar, ya kemudian bibitnya kita bayar, pupuknya kita bayar, kemudian menyianginya kita bayar. Nanti kita akan mendapat patennya di belakang. Makanya model bisnis unicorn dekakorn itu disebut juga harvesting. Jadi mereka itu ya pokoknya bakar uang dulu. Nah, tapi bakar uangnya ini yang kapitalis ini yang mestinya harusnya di Indonesia itu harusnya dibatasi karena pricing predatory itu nggak boleh harusnya. Jadi kekuatan itu terkumpul kepada server, kepada pemilik modal yang ini kemudian menguasai seluruh dunia. Nah, karena yang terokupasi itu bukan hanya private ya, bukan orang ya. Yang terokupasi itu negara, Indonesia, India, Cina nggak mau. Makanya Cina itu kemudian Google-nya nggak boleh masuk ke sana. Dia tidak terokupasi, dia membuat search engine sendiri namanya Baidu. Ya, jadi nggak ada data Cina di Google. Nah, itu kan satu model contoh bisa. Nah, jadi terokupasi itu negara. Jadi iklan yang muncul di Indonesia itu bisa diatur oleh Google dari Amerika, bayarnya ke Amerika. Bukannya wilayah kedaulatan kita sudah diambil kalau gitu. Nah,
model kita itu adalah yang saya rumuskan itu adalah seperti ini. Satu community. Jadi satu Indonesia itu 270 juta orang itu terlalu besar. Nah, kita nggak bisa langsung membiayai sebuah server atau aplikasi yang dipakai oleh 270 juta. Cost-nya dari mana menjadi pertanyaan. Nah, makanya kemudian satu community, kita buat satu community. Jadi kita mencari satuan terkecil dari umat atau dari negara ini. Nah, kalau umat Islam yang 220 juta, satuan terkecilnya itu ada pada community masjid, community pondok pesantren, community sekolah. Nah, satu sekolah itu kemudian kita buatkan aplikasi. Aplikasinya itu meliputi kebutuhan-kebutuhan dia yang bisa kita penuhi. Mulai dari search engine-nya, mulai dari bank-nya, mulai dari marketplace-nya, mulai dari pembayaran SPP-nya, membeli tiket pesawatnya. Itu dimiliki oleh community, jadi tidak dimiliki oleh perusahaan yang tersentral. Jadi putaran uang itu atau akumulasi uang itu miliknya komunitas, bukan miliknya. Sehingga kemudian nanti modelnya adalah begini. Nah, community tercipta di banyak tempat, lalu kemudian kita kasih chain, rantai, namanya blockchain. Nah, jadi modelnya seperti ini. Sehingga kemudian terjadi kerjasama, sinergi antar community. Yang di-share apanya? Yang di-share adalah data-data yang memang kita share. Jadi tidak semua data bisa di-share, data private, data produk, supaya produk ini bisa dibeli sana, sini, sana, dan lain sebagainya. Nah, ini model yang saya rancang, yang kemudian menghasilkan sebuah aplikasi. Ya, saya contohkan lagi ya, saya buka sedikit ya, yang saya buat. Oh, ya seperti ini. Nah, setiap komunitas kemudian dia saya berikan aplikasi yang kayak gini. Ya. Nah, jadi misalnya Kopsah Abi 121 Kopsah Abi Jawa Timur ya. Dia ada anggotanya 600 orang. Oke. Nah, jadi kemudian dia memiliki aplikasi di sini, lalu kemudian mereka punya bank sendiri di situ. Nah, kemudian masing-masing anggota menabung di situ. Nah, sehingga kemudian terjadi akumulasi uang, yang akumulasi uang itu dikelola oleh lembaga keuangan syariah di tingkat komunitas. Nah, gambarannya gampang, misalnya kayak saya nabung di situ 1,5 juta. Kalau ada 1.000 orang, maka berarti ada sekitar ya 15 miliar, ya kan gitu. 1,5 miliar ya, 1,5 miliar kan gitu ya. Nah, jadi bagaimana sekarang kita menggerakkan orang menabung di masing-masing komunitasnya, di masing-masing komunitas punya lembaga keuangan sendiri. Lalu di situ ada pasar lokal, antar pasar lokal itu antar orang di dalam komunitas itu bisa jual beli sendiri. Nah, itu maksudnya. Nah, ini terjadi di komunitas mana? Di Surabaya, di Sidoarjo, di Medan, di Jakarta. Nah, inilah umat atau tokoh-tokoh umat itu bagaimana bisa menggerakkan followernya umat untuk kemudian menabung menjadi anggota komunitas, di mana komunitas itu punya infrastruktur bank dengan finansial teknologi. Nah, ini kan fintech. Ini kan finansial teknologi yang bisa dimiliki oleh komunitas. Dia punya bank di situ. Bisa transfer antar anggota, persis seperti bank. Bisa top up isi saldo baik dari uang yang ada di bank mana saja masuk ke sini. Kemudian dia bisa tarik uang ini di mana saja dia berada. Misalnya dia berada di Jakarta butuh uang, lah uangnya ada di Kopsah Abi Jatim. Nah, dia bisa minta ditarik di sini, lalu dia minta ditransfer ke rekening di mana dia punya ATM, BRI, BCA, Mandiri, dia tarik bisa. Lalu bisa saling jual beli. Nah, ini yang konsep yang saya buat adalah modelnya begitu. Kita mandirikan masing-masing komunitas. Nah, saya tentu saja tidak punya kemampuan menggerakkan. Nah, saya akan mohon kepada tokoh-tokoh umat ya untuk tolong ya umat ini disadarkan tema-tema ekonomi supaya kemudian mereka mau mengalokasikan simpanannya ya tidak semuanya disimpan di bank BCA lah ya 10 juta yang 2 juta disimpan di koperasi syariah. Toh kemudian kita tahu kok uang kita ada di sini, mau ditransaksikan untuk apa, kita ada rekodnya di sini sehingga kemudian tahu oh ya ini saya menggunakan uang kita ini, jadi transparan juga sama seperti yang ada di sana gitu. Jadi intinya gini, saya mendevelop
sebuah fintech, yang fintech itu bisa digunakan oleh komunitas untuk dia mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah di tingkat komunitas. Nah, sekarang PR-nya kepada pakar-pakar ekonomi syariah, bagaimana kemudian lembaga keuangan ekonomi syariah di tingkat komunitas itu produktif, profesional, dan lain sebagainya, dan menggunakan putaran uangnya untuk putaran-putaran bisnis komunitas. Nah, lalu kemudian saya mengajak semua tokoh-tokoh di masing-masing kota untuk membuat ekonomi ya komunitas yang punya lembaga keuangan syariah dan pasar lokal seperti ini sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian nanti saya gabungkan ya, melalui blockchain, digabungkan sehingga kemudian terjadi sinergi antar komunitas. Di masing-masing kota ada, itu sudah punya kita 212 MAT itu ada 300 kota. Nah, sekarang berarti tokoh-tokoh kita minta supaya semua 212 MAT atau koperasi syariah di masing-masing kota itu punya aplikasi seperti ini, lalu mengajak anggotanya mendownload seperti ini, lalu dia bersilaturahmi kepada tokoh-tokoh supaya kemudian tokoh-tokoh mengajak sehingga kemudian ya kita punya lembaga keuangan di tingkat komunitas gitu. Lalu kemudian nanti saya kembangkan, saya tambahin lagi e-masjid ya seperti ini. E-masjid. Nah, saya buat e-masjid. Nah, sekarang kemudian ketika kemudian koperasi syariah, lembaga keuangan syariah itu sudah ada di masing-masing kota, terkelola dengan baik. Lalu sekarang kita kembangkan, masing-masing masjid punya e-masjid. Nah, jadi takmir bisa mengumumkan kepada jamaahnya, jamaah sekalian masjid kita punya e-masjid, silakan download. Nah, masing-masing kemudian jamaah akan punya tabungan seperti Gojek dia punya GoPay. GoPay-nya dari mana? Di lembaga keuangan syariah yang tadi, yang ABI tadi. Nah, jadi kemudian setiap masjid kemudian uang simpanannya masjid tidak terkumpul di bank BCA atau Mandiri, tapi terkumpul di lembaga keuangan syariah yang dikelola oleh koperasi tadi itu atau BMT. Nah, kira-kira itu gambaran saya mekanismenya. Sekarang yang menjadi PR buat kita adalah Pak Fuad, kita mesti mengajak pakar-pakar ekonomi, kita mesti mengumpulkan dai-dai, takmir-takmir masjid, dan juga siapa saja yang kemudian bisa menyuarakan ini kan gitu. Kalau Nadiem Makarim, kalau kemudian Ahmad Zaki, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki sampai ke sekolah, ke pondok pesantren, ke masjid-masjid. Kita punya. Makanya mereka membutuhkan CAC, cost acquisition customer yang gede untuk membakar karena dia nggak punya kaki. Nah, kita ini punya kaki, ya kan? Punya kaki di masjid, ada takmirnya, ada khotibnya, ada pengisi pengajian rutinnya di lembaga-lembaga itu. Nah, jadi kita punya influencer yang sangat potensial untuk menggerakkan itu sebagai gerakan ekonomi syariah berbasis ekonomi digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya mau komentar sebentar. Pak Pugo, saya punya catatan, Pak Pugo, moderator. Oke. Ya, sudah sangat kelas ya. Oke. Ya, sunnah ya. Silakan Pak Pugo dikoordinasi Pak Pugo, siapa yang akan ngomong? Silakan Pak Pugo. Pak Pugo, Pak moderator, monggo silakan siapa yang dikasih kesempatan. Ya, silakan. Pak. Tuhan, Pak. Siapa? Abdullah Umar. Oh, oke, monggo Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang mendengarkan omongannya Mas Agus ini. Ini ada titik cerah mudah-mudahan di depan. Tapi saya masih tanda tanya soal bakar uang dan blockchain-nya. Dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa pusatnya itu dikuasai oleh IBM. Terus sudah dijawab oleh Mas Agus bahwa IBM sudah dibeli oleh apa itu kemarin itu? Lenovo Cina. Ya, Lenovo. Nah, sekarang Mas Agus mau membuka semacam aplikasi tersendiri dan blockchain tersendiri yang saya bayangkan yang server di pusat Google sana aja bisa untuk menerangi kota, yang istilahnya sampean sekarang sedang bakar uang gitu ya. Ada dua pertanyaan. Yang satu, bakar uangnya ini suatu ketika sudah berhenti, seperti apa itu? Untuk sekarang Gojek itu Bukalapak ya.
Itu. Ya, Gojek nanti mungkin akan dipungut apa, saya nggak tahu. Yang itu bisa ada kemungkinan Gojeknya menjadi melempem lagi. Sehingga yang ojek-ojek yang lihat tadi menjadi timbul lagi barangkali gitu. Nah ini bagaimana yang itu? Kemudian yang kedua, soal aplikasi yang Mas Agus akan kembangkan atau semacam blockchain itu, apa suatu ketika tidak masuk ke dalam teknologi yang dikuasai yang menurut bayangan saya seperti IBM itu, yang kemudian suatu ketika mesti harus ada bayarannya, atau kalau enggak bisa hapus, hilang semua apa yang kita siapkan ini karena teknologinya itu di sana semua. Itu yang kami kepingin tahu. Terima kasih, Pak. Ya, langsung ya Mas Pugu ya. Ya, silakan Pak. Ya Pak Abdullah Umar, terima kasih. Intinya sebenarnya kalau kita membangun aplikasi atau platform, kalau masih menggunakan hardware apapun produk mereka itu, apakah ini tidak berbahaya? Ya, tadi Pak Fuad ketika berbicara tentang teknologi blockchain itu sebenarnya sudah kita singgung. Ketika kita mulai membangun teknologi blockchain untuk umat, itu memang kita tidak bisa lagi mengandalkan atau mengikutkan infrastruktur mereka. Jadi kita memang harus membangun infrastruktur sendiri. Jadi dalam blockchain itu kita harus menyediakan server sendiri. Jadi dedicated. Kalau saya kalau mau saya share, sebentar ya, saya belum menyiapkan. Sebenarnya saya sudah membuat white paper untuk kita, untuk platform Muslim gitu. Jadi ada roadmap di mana 1 tahun itu kita harus sudah punya dedicated server sendiri. Apa itu? Kalau sekarang ini kita masih mengikut servernya orang, misalnya AWS Amazon atau server yang dibuat oleh pemilik infrastruktur server ya, itu secara cloud. Tapi itu harus sementara dulu. Kenapa? Karena ya nggak mungkin kita membuat dedicated server sendiri, cost-nya aja habis banyak ya. Jadi siapa yang membiayai? Saya aja membiayai, ini sudah 3 tahun nih, saya bukan curhat, 3 tahun saya membayari 5 orang developer itu dengan sendiri gitu. Karena saya nggak bisa curhat kepada siapa, saya menjelaskan kepada orang yang punya uang itu belum tentu paham loh, belum tentu paham. Nah, udah coba gitu, belum paham, karena dia pahamnya uang. Kalau untuk teknologi IT itu kan dibakar, nah, gitu. Saya nggak mau bakar-bakar uang, jadi diskusinya mana. Jadi terpaksa saya pun harus membiayai sendiri hanya dengan beberapa orang, 5 orang gitu selama 3 tahun. Gitu. Dan alhamdulillah saja masih bisa jalan gitu kan ya. Tapi memang saatnya harus kita pikirkan bersama. Yang pertama itu, yang kedua tadi Pak Abdullah Umar ya, jadi jawabannya nggak mungkin kita akan tetap menggunakan infrastruktur yang dimiliki orang, Pak. Jadi kalau kita nanti membangun roadmap-nya dalam 1 tahun 2 tahun, memang kita harus memiliki infrastruktur yang kita bangun sendiri. Nah itu ada cost yang harus kita bayar. Siapa yang membayar itu yang menjadi pertanyaan saya. Kalau model bisnis kapitalis itu ada tadi, namanya angel investor, yang kemudian dia akan mendapat kembalian pada saat exit strategi, IPO. Nah, yang model bisnis syariah bagaimana? Saya kan bukan orang ekonomi syariah yang bisa merumuskan dan menjawab itu. Saya melemparkan pertanyaan ini. Kalau ada orang-orang yang punya obsesi dan membangun, mendevelop ya platform untuk umat, untuk konsolidasi umat, dan itu membutuhkan cost, bagaimana model ekonomi syariah menjawab ini? Kan gitu. Itu pertanyaan saya. Yang kedua apa tadi ya Pak Abdullah Umar ya? Saya agak lupa. Ya kita ketergantungan dengan Amerika itu, termasuk yang dia sedang bakar uang, itu nanti kan diharapkan sudah mati musuhnya, sudah dipaneni sama dia. Tapi bisa jadi muncul karena kemudian setelah dipanen dia membuat tarif baru, dia gerakan baru, mungkin menjadi mahal. Lah terus kemudian yang lama bisa muncul lagi gitu. Oh iya, ya itu kemarin sudah saya bahas dalam model apa namanya strategi exit unicorn dekakorn ya. Ya itu persis seperti yang terjadi sekarang ini. Gojek dan Tokopedia itu budget bakar uangnya itu sudah tipis. Dia totalnya menghasilkan dekakorn itu kan 140 triliun. Kalau unicorn itu 14 triliun. Nah, Gojek itu dekakorn berarti sudah mencapai 140 triliun.
Tokopedia juga dekakon kan, 100 triliun. Digabung menjadi Goto berarti uang yang dibakar itu adalah 240 triliun. Dan uang yang dibakar itu sudah habis. Nah, itulah maka mereka mau exit melalui IPO. Nah, kemudian didahului oleh Bukalapak. Nah, ketika dia mau exit, cilakanya muncul Shopee yang sedang bakar uang. Maka kemudian kita lihat itu para pengemudi Gojek itu kan berpindah menjadi Shopee Food. Ya. Itu di sebelah saya ini ada banyak kafe-kafe, ada banyak penjual makanan itu yang jajar-jajar itu sekarang Shopee Food. Saya tanya, mereka berpindah dari Gojek ke Shopee. Di mall-mall itu kan yang banyak tutup, tapi resto-restonya kan buka. Wah, itu jajar-jajar Shopee berpindah. Nah, jadi ya itulah model bisnis kapitalis. Nah, sekarang saya sebenarnya ini yang saya minta pendapat dari pakar ekonomi kita untuk kita berdiskusi. Kalau mereka menggunakan bakar uang, lalu kemudian satu saat mereka akan IPO untuk mendapatkan pengembalian, kan seperti Bukalapak ya, dia kan habisnya unicorn 14 triliun. Lalu kemudian ketika IPO hari pertama itu sudah ARA. ARA itu artinya ditutup secara otomatis karena pembelinya melampaui batas atas. Dia mendapatkan 22 triliun. Tapi hari kedua ARB ditutup karena kemudian harganya sahamnya anjlok. Tapi let's say di hari pertama dia sudah mendapatkan 22 triliun, lebih dari 14 triliun. Nah, kemudian ketahuan ternyata kemudian ada yang exit. Ada yang exit itu pemilik saham 10%-nya itu. Nah, itu kan ada yang exit. Nah, dia udah dapat kan? Nah, sekarang bagaimana kita membiayai? Kita tentu saja nggak mau bakar uang seperti itu. Model bakar uang seperti itu ya kalau kita lihat di dalam zaman Rasulullah ada. Saya mengikuti kajiannya Ustadz Budi Azhari tentang sirah Nabi. Nabi itu juga ketika berpindah dari Mekah ke Madinah setelah mendirikan masjid, ya, membina ukhuwah, membina akidah, membina komitmen, membina kepribadian Muslim. Lalu yang kedua didirikan adalah pasar, namanya pasar Manakoh. Disitulah dideklarasikan inilah pasar umat Islam. Lalu kemudian di situ bertarung dengan pasar Yahudi. Nah, di situ kemudian sempat dirubuhkan oleh Yahudi, lalu kemudian membangun pasar lagi. Lalu Yahudi itu suka nakal. Dia menghilangkan satu bahan pokok. Nah, tapi pedagang-pedagang Muslim tahu tuh, oh yang gandum atau apa hilang karena ditumpuk oleh orang Yahudi. Nabi menggerakkan agnia untuk kemudian mengumpulkan sedekah. Nah, sedekah itu kemudian para pedagang itu tahu kulaknya gandum di sana, maka dikulak gandum itu dengan uang sedekah, lalu dijual di bawah harga pasar. Mati Yahudi itu. Nah, itu bisa. Nah, itu kan model juga ya. Nah, seperti itu model-model yang seperti ini maksud saya yang kemudian bagaimana kita menghadapi kekuatan ekonomi Yahudi kapitalis itu yang dengan menggunakan model ekonomi digital itu ya kita mesti diskusikan untuk menghadapi ini. Nah, gitu. Nggak bisa orang seperti saya tugasnya itu developer juga harus memikirkan strategi pasar ya, memikirkan modalnya juga sekalian. Nah, kan repot ini kalau gitu. Kita kan harus berbagi ya, yang punya uang ayo kita biayai, yang punya kekuatan ekonomi syariah untuk membuat model ekonomi syariah untuk model ekonomi digital, yang punya kemampuan marketing, bagaimana kemudian memarketing ini kepada jamaah, di mana kita punya kakek-kakek, tangan-tangan, kita punya kakek di pondok, kita punya kakek di sekolah-sekolah Islam, kita punya kakek, punya influencer, ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama di masjid-masjid dan lain sebagainya. Ini kan yang harus kita manfaatkan. Mereka nggak punya loh. Nadiem Makarim nggak punya influencer di tingkat masjid. Tapi ya dia ganti dengan CAC, cost acquisition customer yang gede, bisa. Ya kira-kira itu Pak Abdullah Umar. Ini PR, jadi saya nggak bisa jawab Pak Abdullah Umar. Saya malah butuh masukan gitu. Ya. Baiklah, Pak Agus, saya menganggap ini sebagai satu tantangan dari kita ya terhadap problem yang tadi diungkapkan oleh Pak Agus. Kita berhadapan dengan raksasa dunia. Raksasa dunia yang diwakili oleh perkataan kapitalis.
Terus kemudian tadi dicontohkan Cina, bagaimana dia bisa membunuh YouTube, Google, Google ya, Google, termasuk YouTube-nya mestinya, gitu. Iya, termasuk YouTube, termasuk Facebook-nya, termasuk WhatsApp-nya. Dia WhatsApp-nya. Nah, artinya apa? Artinya negara yang bisa melakukan itu, ya kan? Kemudian tadi dicontohkan juga Nabi, ya, Nabi itu kalau dilihat dari satu kacamata sistem, Nabi mampu melakukan itu ya karena dia bisa mempunyai akses untuk membuat keputusan yang sangat efektif gitu ya. Itu yang menurut saya menjadi poin-poin yang salah satu alternatif yang difikirkan. Sekarang untuk Mas Agus, tadi katakanlah tantangan yang sedang dihadapkan adalah masalah tidak bisa saya itu melaksanakan semuanya. Nah, terus ada teman-teman yang dianggap itu tadi unit-unit yang tidak dimiliki oleh Gojek misalnya. Kita punya pesantren, punya masjid, punya sekolah-sekolah Islam, punya apa-apa yang itu sebetulnya sudah aset kita. Di sini menurut saya yang diperlukan tentunya adalah satu kekuatan sosial politik ya yang mempunyai pressure, punya kemampuan untuk menekan. Saya pikir ini salah satu yang menurut saya ya nanti didiskusikan pada kesempatan yang akan datang supaya bergerak itu kaki-kaki itu gitu. Kaki-kaki ini tidak bergerak karena tidak ada penekan gitu. Sedangkan yang tadi itu Bukalapak, macam-macam itu, dia punya kaki-kaki, termasuk kaki-kaki yang tadi itu yang namanya apa ya, angel, ya kan, investor dan sebagainya itu. Nah, catatan yang kecil saya yang mungkin perlu difikirkan ini seperti misalnya uang ya, mata uang ya. Misalnya sekarang kita kan sekarang ini lagi ngetren tuh anak-anak muda, termasuk anak-anak saya itu sudah mulai masuk itu. Jadi untuk membeli di chat lain misalnya gitu ya, dia harus memakai OVO. Nah gitu. Ya. OVO-nya itu begitu menariknya karena dia kan menanam duit itu di OVO itu, ya kan? Tapi kemudian bisa dipakai untuk belanja di berbagai macam apa ya? Pasar, toko, ya kan? Lah itu menarik itu dan dapat potongan. Lah potongan itu apakah berasal dari tadi itu ya bakar uang? Ya kan? Nah, ya kan? Masih bakar uang. Nah, kalau kita misalnya mau meniru itu, kita memungkinkan atau tidak? Akan terganjal atau tidak? Jadi kita misalnya minta supaya kalau kita mau membeli minuman yang lain, ya, terus akhirnya oke, bolehlah punyanya abinya Pak siapa? Abinya kita koperasi ini bisa dipakai uangnya untuk itu. Mungkin itu akan banyak orang yang masuk ke abi. Jadi di sini menurut saya tinggal bagaimana memasarkan ya abi ini supaya orang mau menyimpan uang di situ. Dan dia bisa dengan mudah membelanjakan uang itu, bahkan dapat diskon lagi di banyak tenant, di banyak pasar. Nah, gitu. Ini menurut saya di luar tadi ya, kita mengharapkan kaki-kaki yang tadi dianggap oke, tapi ternyata tidak oke. Gitu. Nah, paling enggak ini mungkin tidak perlu dijawab, tapi ini pemikiran untuk yang akan datang, next meeting. Kita sudah fokus kepada bagaimana mengoperasionalkan ini. Di samping itu kalau Pak Agus mempunyai katakanlah tim, bisa disampaikan juga pada forum ini, timnya Pak Agus itu sudah apa saja yang punya, terus yang masih belum punya apa saja, apakah yang diperlukan influencer, apakah itu macam-macam, nah gitu. Misalnya kalau masjid, kita punya
Dewan Masjid ya, DMI ya, Dewan Masjid Indonesia. Itu milik pemerintah juga mungkin. Nah, di mana mungkin semi pemerintah lah, bukan pemerintah murni itu ya. Mengapa kita tidak masuk melalui sana? Kalau itu dianggap masjid. Apakah Dewan Masjid DMI itu memang organisasi yang juga nggak mempunyai kekuatan apapun? Ini juga organisasi pondok pesantren, organisasi rumah sakit Islam, organisasi sekolah-sekolah Islam. Nah, itu semua yang tadi disampaikan sebagai kaki-kaki kita yang sebetulnya tidak dimiliki kapitalis. Tapi bagaimana menggerakkan mereka tanpa ada pressure? Nah, itu satu tantangan. Nah, mungkin kita pressure-nya itu yang kita akan pikirkan nanti. Itu catatan saya, mudah-mudahan sebagai masukan untuk persiapan yang akan datang. Ya Pak Fuad, terima kasih. Saya setuju. Setuju. Hanya masalahnya sebelum kemudian kita bisa mengambil alih power itu, kan nggak mungkin kita berhenti. Itu masalah. Ya. Karena nanti ketika gini kita diskusi di sesi politiknya itu, oke, akhirnya kemudian kita menghadapi untuk menggerakkan politik, kekuatan politik, kita perlu kekuatan episode ya. Perlu kekuatan ekonomi. Lalu kemudian kita juga berpikir, ekonomi itu akan efektif kalau politiknya sudah kita ambil. Lah ayam dan telur gitu. Jadi saya setuju dengan Pak Fuad, selama kemudian kita sebenarnya punya kekuatan politik maka ya efektif. Nah, selama kemudian kekuatan politik itu belum tercapai, nah tentu kita harus menggerakkan kekuatan ekonomi melalui kekuatan jaringan yang tanpa pressure politik itu. Kenapa? Karena politiknya belum kita pegang. Tapi kan terus kemudian kita tidak diam, tidak melakukan konsolidasi ekonomi sebelum kemudian kita menghasilkan kemudian kekuatan politik. Karena kekuatan politik konsolidasinya butuh uang juga. Uangnya, nah gitu kan. Jadi nanti ayam. Iya, ini Pak Agus, mungkin tidak secara per se politik dalam pengertian kita sudah menjadi penguasa di sebuah negeri, tidak ya. Tapi politik dalam pengertian kekuatan real yang bisa menggerakkan umat. Salah satu contoh misalnya ormas yang sudah solid, Muhammadiyah. Mengapa tidak bisa dipraktekkan di Muhammadiyah? NU, mengapa tidak bisa dipraktekkan oleh NU dengan pondok pesantrennya? Kalau misalnya itu real, bahwa NU itu memang solid, Muhammadiyah itu memang solid, bukan hanya sukarelawan. Kan banyak orang itu berpikir ormas itu sebetulnya personal dia. Saya punya uang ya, urunan untuk buat masjid, urunan untuk buat sekolah. Ujungnya kan setelah urunan selesai dia. Dia tidak bisa digerakkan oleh pemimpin Muhammadiyah untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Kecuali kemudian uang yang dikumpulkan oleh Muhammadiyah digerakkan lagi untuk bisnis juga. Sekolah-sekolah Muhammadiyah, ya kan, sualan-sualan Muhammadiyah juga diberikan NU. Begitu ada uang masuk, mondok pesantren, wakaf, tanah, sudah jadi dia pondok pesantren, dia mandiri sudah. Pemimpin NU tidak mempunyai power untuk menggerakkan itu pesantren-pesantren yang duitnya dari rakyat yang secara personal memberikan wakafnya, memberikan ininya, tapi setelah itu sudah dia tidak punya kemampuan. Nah, itu akan hadapi itu. Katakanlah yang gampang aja, kita mulai dengan yang besar, pondok pesantren, Gontor. Mengapa tidak bisa jalan? Pondok pesantren apalagi yang besar, yang milik NU misalnya, Sidogiri. Kalau kasus-kasus itu bisa masuk, ya, jadi model koperasi tadi itu dengan servernya organisasi seperti itu yang solid betul, itu mungkin masih bisa jalan kalau yang dia maksudkan oleh Pak Agus Masum antara ayam dan telur. Tapi Indonesia ini dengan Islam yang begitu variatif cara berpikirnya, yang tidak terkendali lain
of command-nya. Di dalam masyarakat Indonesia itu line of command-nya itu habis, nggak ada itu. Yang dinamakan katanya ulama yang mempunyai karisma itu nggak punya line of command sebetulnya. Jadi ini contoh problem yang kita hadapi dan Pak Maksum harus menghitungnya gitu, dan kita harus memanfaatkan yang bisa. Saya kira ini hanya sebagai masukan. Nanti kita detailkan potensi-potensi itu pada meeting yang akan datang, termasuk kalau ada ide-ide yang dari teman-teman yang lain. Saya kira begitu aja. Ini masukan aja. Ya betul Pak Fuad. Itu yang PR kita, bagaimana kita mensosialisasikan ide ini, lalu ya seperti Muhammadiyah, seperti NU, seperti pondok-pondok itu kemudian menggunakannya. Ini yang sedang saya lakukan dengan piloting kecil-kecil, supaya kemudian menjelaskan itu mudah. Kalau sudah ada piloting dan berhasil itu kan mudah. Kalau enggak maka ya susah. Seperti Muhammadiyah itu organisasi besar, punya tokoh-tokoh dan punya orang dengan kemampuan IT, termasuk yang nggak mudah lah kemudian kita presentasi siapa kan gitu. Jadi nanti kalau kita presentasi ke sana jawabannya aku juga sudah punya planning, jadi repot. Jadi itu termasuk problem-problem kita yang kemudian makanya saya justru bergeraknya senyap piloting dari pondok ke pondok, dari community ke community, yang kemudian menghasilkan piloting bisa kemudian dilihat secara nyata, bukan presentasi. Presentasi, demo dan lain sebagainya itu tidak menghasilkan sebuah keyakinan. Tapi kalau misalnya sebuah komunitas kecil menerapkan ini berhasil, mood to mood itu kemudian sampai kepada mereka dan mereka mencoba. Itu yang saya lakukan, Pak Fuad. Dan itu ya bisa kita bilang gerilya lah, dengan segala macam apa yang harus kita tanggung, ya mulai dari cost, mulai dari macam-macam lah gitu. Sehingga kami sih menghasilkan roadmap. Tadi kalau Pak Fuad bertanya tentang ini, kami punya roadmap-nya seperti ini. Nah ini teman-teman sudah tampil ya. Nah ini roadmap kita ini 1 tahun kita buat geni yang model tadi yang saya tampilkan dan e-masjid. Di situ ada tabungan, ada pasar lokalnya, kemudian ada PPOB. Jadi semua pembayaran listrik, PLA, PLN, PDAM, top up pulsa, beli tiket pesawat, tiket kereta, hotel dan lain sebagainya itu mestinya sudah bisa kita lakukan di tempat kita sendiri. Itu ada kartu santri, ada SPP tagihan sekolah. Nah, kemudian kita bisa convert uang kita menjadi emas sehingga kemudian simpanan kita itu tidak dalam bentuk rupiah tapi dalam bentuk emas. Dan ini akan menjadi cikal bakal dari cryptocurrency Muslim. Halal. Kenapa? Karena cryptocurrency itu basicnya kan harus kepada gold money, emas, tidak floating, bisa naik bisa turun sampai 0 seperti sekarang itu ya, untuk spekulasi. Nah, kita punya sistem dan itu harus basicnya emas. Nah, kemudian kita bisa kayak bikin Gojek di aplikasi kita sehingga setiap community itu punya layanan ojek dan kemudian nanti bisa kita integrasikan. Lalu kita punya fasilitas kayak Halodoc gitu. Nah, sehingga kemudian setiap community itu punya dokter dan di setiap community punya apotek. Why not dokter itu kemudian online di aplikasi komunitas sehingga kemudian bisa kayak Halodoc di situ. Kemudian dia kasih resepnya dikirim kepada apotek atau apoteknya deliver kepada orangnya. Lalu nanti kita tambah dengan IoT sehingga kemudian di aplikasi kita itu ada IoT, periksa jantung itu orangnya nggak usah ketemu sama dokter, tinggal handphonenya di tangannya dimasukkan ke handphone di situ, di kameranya atau di NFC-nya, maka kemudian kedetek itu segala macam yang dibutuhkan. Bahkan sekarang itu bisa dengan menggunakan IoT kita itu DNA orang itu bisa dilihat, Pak Fuad. DNA orang itu bisa dilihat. Lalu kemudian dokter itu nggak usah ketemu, dia sudah tahu, oh detak jantungnya sekian, tekanan darah sekian, gula darahnya sekian, kolesterolnya sekian, kemudian, jadi hasil lab itu sudah otomatis muncul ketika orang itu telekonferensi karena kemudian ada IoT, ya, ada Internet of Things yang ada di dalam gadget yang kemudian itu terhubung kepada dokter dan dokter itu sudah tahu, bisa tahu seluruh kondisi tubuh manusia yang biasanya dia harus nunggu di lab itu lama itu. Termasuk DNA-nya itu bisa tahu gitu kan. Luar biasa sekarang ini. Ya gitu. Lalu di situ kita punya di tahun pertama ini roadmap-nya dedicated server ya. Jadi tambahan developer IT. Nah, ini developer IT itu cost yang paling banyak. Kenapa? Karena ini kita merekrut orang-orang dengan kemampuan tinggi ya.
kemampuan tinggi harus di sini, nggak ada dia lulusan bisa. Baik lulusan dari ITS, UI, ITB nggak akan bisa. Harus kita dapatkan dari apa itu namanya seleksi. Yang seleksi itu kemudian biasanya mereka itu memiliki kemampuan di luar yang dia pelajari, misalnya Flutter, kemudian Laravel, kemudian blockchain. Itu biasanya dia autodidak, dia ikut di dalam proyek-proyek dan kemudian dia punya kemampuan itu. Tapi kalau kemudian kita cari anak yang lulusan terbaik di ITB, UI, ITS, kemudian kita gabungkan di sini belum punya kemampuan itu. Saya sudah punya pengalaman banyak. Nah, jadi orang yang kita rekrut di sini itu orang yang punya kemampuan yang luar biasa dan kita harus membayarnya. Siapa yang membayar gitu? Ini loh yang jadi persoalan. Nah, terus tahun kedua, ya ini kemudian pasar komunitas mulai berjalan, pasar komoditas, kemudian macam-macam. Di sini kemudian kita sudah mulai mengupgrade kepada blockchain teknologi. Nah, di tahun ketiga itu kita sudah developing blockchain teknologi. Jadi kita sudah tadi yang ditanyakan Pak Abdullah Umar itu, kita sudah punya infrastruktur sendiri di blockchain itu, sehingga kita sudah bisa move semua kepada blockchain infrastruktur teknologi yang kita miliki mandiri. Termasuk di situ kemudian kita bisa membuat cryptocurrency halal berbasis emas, God money, ya people money based on God money, halal. Jadi sudah nggak ada diskusi lagi, ya halal haramnya gitu. Karena blockchain itu intinya adalah pencatatan terhadap kepemilikan uang. Pemilikan uang kita dicatat di dalam blockchain dengan catatan yang fair, yang tidak bisa dihack atau kemudian dimodifikasi. Kenapa? Karena 1 juta server memiliki catatan yang sama. Itu cryptocurrency atau blockchain itu intinya seperti itu gitu. Tapi untuk menjelaskan ini juga susah loh. Saya sudah ngomong cryptocurrency di mana-mana itu menghadapi alasan-alasan syariah itu, waduh susah sekali. Ya, tapi itu bukan saya nanti yang harusnya menjawab. Saya menjelaskan teknologinya. Ya, itu kira-kira Pak Fuad. Jadi tim di tim IT atau di teknologi atau di tim developer itu saya kira sudah cukup lengkap. Tinggal kita, kalau roadmap ini berjalan, maka kita memikirkan bagaimana pendanaannya, lalu kemudian kita menciptakan kaki-kaki, lalu menciptakan influencer banyak sekali. Ustaz tadi Hidayat itu bukannya influencer yang luar biasa. Ustadz Abdul Somad itu bukannya influencer yang luar biasa. Ustadz Khalid Basalamah bukannya influencer yang luar biasa untuk komunitasnya. Ya kan? Ya, itu kan kakek-kakek yang dimiliki. Nah, bagaimana kita menciptakan mereka influencer itu kemudian juga menghasilkan putaran ekonomi di dalam komunitasnya, sehingga putaran ekonomi itu untuk komunitasnya, sehingga komunitas itu juga menjadi kuat kan gitu. Ini kan model yang harus kita ciptakan. Nah, kira-kira itu gambaran saya Pak Fuad. Ini memang banyak PR ini kita. Ya, tadi influencer itu influencer yang tidak memberikan efek line command. Kuncinya itu, tidak ada instruktif command di dalamnya. Influencer hanya merubah sedikit banyak cara berpikir, tapi bukan line of command-nya ada. Dan itu yang menjadi problem umat Islam. Yang disebutkan kita tidak mempunyai pemimpin, itu karena line command-nya nggak punya. Habib Rizik kemarin itu diperkirakan dia mempunyai bukan hanya influencer sebagai mempunyai pengaruh, tapi juga mempunyai line of command-nya dengan organisasinya. Tapi kita tahu apa yang terjadi. Jadi ini salah satu kunci, Pak, yang menjadi bagian dari perencanaan panjenengan. Jadi kalau tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu keinginan. Tapi the real measurement untuk itu nyata, itu memang harus ada line of command-nya. Saya bilang. Dan itu coba difikirkanlah lebih jauh. Saya kira gitu, nggih. Oke. Monggo, silakan Pak Pugo diteruskan. Sudah jam 7:30, Ustaz. Saya kira cukup lah untuk sekarang, nggih. Baik. Kalau boleh saya closing sedikit ya. Nah, saya memiliki model untuk menyelesaikan seperti ini tuh begini. Nah, ini sebagai alternatif saja. Ya, selama 3 tahun itu kan pengembangan ini kami biayai sendiri. 5 orang, nanti saya ada Prof. Muhtasor ya, ada 3 orang yang lain. Kalau saya sebutkan 3 nggak kenal, yang kenal aja misalnya saya kenal Prof. Muhtasor. Itu membiayai. Nah, sekarang ketika kita mau aplikasikan, itu muncul pertanyaan di banyak tempat. Ini aplikasi milik siapa? Gitu. Sebenarnya mereka sudah mulai cukup tahu aplikasi ini milik siapa, gitu kan.
Sehingga kemudian kami bersepakat nih sama kawan-kawan, termasuk juga kemudian Prof. Daniel, Ustadz Abdurrahman, Ustadz Habib Jainal. Kalau begitu bagaimana kepemilikannya kita share jangan pada 5 orang, tapi kepada umat. Nah, oke, saya setuju. Oke, jadi supaya kemudian apa? Supaya kemudian mudah menjawab. Ini bukan milik perorangan, tapi ini milik umat. Jadi pondok ini punya sekian persen, ya masing-masing monggo aja lah, misalnya mau share 1%, 0,5%, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian biaya ini dibiayai oleh umat dengan share yang sedikit-sedikit tidak ada masalah. Nah itu maka kemudian kami membuat white paper. Nah white paper itu kemudian untuk tahap pertama kami akan share 10% saham. Jadi saham kami ini di 5 orang itu saya yang terbesar, saya 65%. Kemudian yang lainnya ada 15% dan 10%. Oh, yang salah seorang yang lainnya yang kita kenal juga Pak Sugi ya, Dr. Sugi Uner ya, yang jadi saya sendiri Prof. Muhtasar, kemudian Dr. Sugi Uner itu kakak kelas saya itu juga membiayai selama 3 tahun ini. Lalu kita sepakat, kita share aja kepemilikannya dan kemudian di dalam kepemilikan itu kemudian kita share 10%, valuasinya itu adalah 4 miliar. Nah, 4 miliar inilah yang kita share. Kemudian dengan masing-masing saham itu 100.000. Kita akan terbitkan 40.000 lembar saham. Jadi kemudian orang itu akan share itu mudah. Mau share 1 lembar 100.000, mau 10 lembar berarti 1 juta, mau 1.000 juga bisa. Nanti dengan perhitungan-perhitungan yang ada di sini, nanti satu saat saya bisa bisnis plan-nya itu bisa kita diskusikan sehingga kemudian pembiayaan ini bisa kita mulai dari begitu. Ini loh pembiayaan untuk bisa mendevelop dengan roadmap itu kita butuhkan dana sekian. Nah, lalu kemudian share-nya itu sekian. Monggo kalau kemudian kita mau share. Itu yang bisa saya usulkan Pak Fuad, dan mungkin kemudian ini bisa menjadi solusi bagi misalnya tim saya terutama kan gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas paparan closing-nya. Mohon maaf bagi peserta yang pertanyaannya belum terjawab, cuman tadi ada beberapa paparan yang sudah sempat terjawab mengenai marketplace, sudah disinggung juga dengan Pak Agus. Kita bisa bagi peserta yang terlambat, sekali lagi bisa menyaksikan pertemuan ini di YouTube-nya Syarikat Islam Politik. Baik, kami rasa sudah cukup karena sudah lebih waktunya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.